Assalamualaikum, saya Syakira Nada, mahasiswi dari mata kuliah Pemodelan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, tahun 2023, akan mempresentasikan review saya mengenai artikel Case Study in Cancer and its Treatment by Radiotherapy oleh Usher and Abercrombie. Atau artikel studi kasus pada kanker dan pengobatannya dengan radioterapi. Sebelumnya, berikut merupakan profil dari artikel yang akan saya review. Judul artikel ini adalah Case Study in Cancer and its Treatment by Radiotherapy, ditulis oleh G.R. Usher dan D.A. Abercrombie. Jenis jurnal publikasi dari artikel ini adalah International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Tahun publikasi artikel ini adalah 1981, tahun publikasi online-nya adalah 2006, dan seterusnya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sekilas mengenai pembahasan dan isi artikel ini. Untuk pembahasan dan isi artikel, saya akan melampirkan tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil pembahasan yang ada pada artikel. Baiklah, langsung pada tujuan penulisan. Untuk permasalahan utama yang dibahas adalah ada 3 metode utama di mana terapis kanker berusaha untuk memberantas tumor dan kanker, yaitu dengan operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Studi kasus yang disajikan di sini akan dibatasi untuk pengobatan dengan radioterapi. Dengan menerapkan pemodelan matematika, akan dijawab pertanyaan bagaimana kita dapat menentukan jadwal perawatan radioterapi yang optimal. Kemudian, tujuan umum penelitian tersebut dimaksudkan agar materi yang diberikan akan memberikan siswa atau pembaca wawasan tentang beberapa aspek dari proses pemodelan untuk pengobatan radioterapi kanker. Baiklah, saya lanjutkan dengan metode penelitian pada artikel yang saya rangkum adalah yang pertama, mengompilasi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada terapis dan mengelompokkannya ke dalam kategori umum dan mengidentifikasikannya menjadi komponen utama dari masalah yang memerlukan penyelidikan dengan sebelumnya mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar yang telah dilampirkan. Kemudian menyusun atau membangun model matematika yang dapat dijadikan landasan dalam pertanyaan yang diberikan dalam hal penelitian. Selanjutnya mengembangkan model untuk menggambarkan kemungkinan perilaku pertumbuhan tumor dengan menunjukkan solusi dan menentukan komponen dari persamaan diferensial yang ada. Kemudian membuat sketsa kurva pertumbuhan yang sesuai dengan persamaan diferensial dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan berlandaskan pada penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada artikel dilampirkan bahwa latar belakang yang relevan dalam hal ini meliputi studi kasus pemodelan matematika dalam pertumbuhan tumor dan respons sel tumor terhadap iradiasi. Komponen-komponen ini disintesis dalam 4 studi kasus di mana masalah derivasi jadwal perawatan radioterapi yang optimal dibahas. Studi kasus disajikan dalam bentuk yang sesuai untuk pengembangan kelasnya. Materi pertama yang dibahas dalam hal ini adalah kemungkinan radioterapi optimal, di mana hal ini mengarahkan kita kepada studi kasus pertama dari 4 studi kasus yang ada, yaitu pendekatan untuk masalah radioterapi yang optimal akan mengasumsikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menentukan jadwal pengobatan yang akan mengurangi seminimal mungkin jumlah sel tumor yang tersisa setelah perawatan. Variabel yang menentukan jadwal pengobatannya adalah yang pertama dosis total yang diberikan dalam satuan radian, yang kedua jumlah fraksi yang dibentuk dalam dosis total, yang terakhir adalah interval waktu antar masing-masing fraksi. Perlu diketahui bahwa interval waktu ini tidak harus konstan. Kemudian rincian terhadap hal ini dapat dilihat pada artikel. Untuk itu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kinetika tumor. Kinetika tumor akan mengarahkan kita kepada studi kasus 2, di mana mengembangkan model untuk menggambarkan kemungkinan perilaku pertumbuhan tumor. Dalam hal ini terdapat 2 kasus, yaitu pada awal evolusi ketika tumor pertama kali terlihat secara klinis, kemudian dalam situasi di mana sel tumor harus bersaing dalam perkembangan di ruang terbatas. Di mana dalam kasus pertama, studi kasus 2 secara singkat dapat diringkas dengan hasil sebagai berikut. Dan penjelasan mengenai kurva pertumbuhan eksponensial antara MT dan T
dengan T sama dengan 0 yang tertera sebagai berikut. Sementara untuk kasus 2 menggunakan asumsi yang ditentukan bahwa tingkat pertumbuhan relatif tergantung langsung pada jumlah sel yang ada, di mana MT menunjukkan jumlah sel tumor pada waktu T, VM menunjukkan beberapa penurunan fungsi M. Ekspresi yang sesuai untuk VM akan dicari, kemudian diturunkan. Dalam hal ini dilampirkan kurva pertumbuhan Verhoeven untuk membantu dalam hal itu, di mana dalam hal ini dengan T sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan materi respons sel tumor terhadap radiasi yang membahas mengenai kasus 3, yaitu turunan model matematika untuk menjelaskan bentuk kurva bertahan hidup sebagai berikut. Dengan kurva untuk sigma yang menggambarkan proporsi yang diharapkan dari banyaknya orang selamat setelah dosis D besar atau fraksi bertahan hidup chronogenik sebagaimana yang digambarkan pada artikel. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai respon jaringan normal terhadap iradiasi dan pengukuran toleransi jaringan normal. Penilaian toleransi dan kerusakan jaringan akibat radiasi dapat ditentukan dengan dosis standar nominal atau NSD yang memberikan indeks toleransi jaringan ikat normal, misalnya kulit, yaitu ukuran kerusakan radiasi biologis yang dapat ditahan oleh jaringan ikat normal sebelum dekomposisi yang irreversible terjadi. NSD memberikan batas atas praktis dari setiap jadwal radiasi. Juga dengan sistem Cumulative Radiation Effect, CRE, sebagai generasi dari konsep NSD. Konsep CRE dapat diterapkan pada semua tingkat subtoleransi cedera radiasi dan tidak hanya pada batas toleransi seperti dalam konsep NSD. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa CRE untuk jadwal N fraksi dan masing-masing D radian diberikan dengan waktu antar perawatan selama T hari dapat dinyatakan dalam bentuk rumus RF, di mana RF menunjukkan CRE dalam unit efek radiasi RIU. Materi terakhir adalah mengenai jadwal radioterapi yang dinyatakan optimal yang mengarahkan kita pada studi kasus 4, di mana akan dilakukan pengembangan model yang cocok untuk penentuan jadwal perawatan radioterapi yang optimal sebagaimana yang tertera. Dengan demikian, fraksi sel chronogenik yang bertahan dari seluruh jadwal perawatan yang diberikan dapat dinyatakan dalam bentuk tersebut dan didapati bahwa regresi tumor terjadi pada kondisi T tersebut dan menghasilkan rumus akhir sebagai berikut. Kemudian untuk mendapatkan jadwal perawatan yang optimal dapat kembali dibentuk persamaan T menjadi sebagai berikut. Demikian sekilas mengenai pembahasan dan isi artikel. Pembahasan lebih lengkap mengenai cara mendapatkan rumus dan penjelasan lainnya dapat ditemukan pada artikel, begitu pula dengan materi yang dibutuhkan lainnya. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada tanggapan mengenai artikel yang telah saya rangkum. Tentunya untuk tanggapan mengenai artikel, saya lampirkan keunggulan dan kekurangan dari artikel berdasarkan pendapat saya dan dengan keilmuan yang saya miliki sejauh ini. Baiklah, langsung saja mengenai keunggulan artikel yang saya tangkap adalah rumusan yang diberikan memiliki landasan yang jelas sehingga keterkaitan pembahasan dan kerangka pemahaman yang diberikan dapat dipahami. Kemudian jurnal ini dibentuk sebagai bahan diskusi dan terbuka terhadap perubahan sehingga pembaca dengan mudah menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru dan membuka pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian lampiran dan pembahasan yang beragam dan terbuka pada jurnal sangat bermanfaat bagi saintis ataupun peneliti, juga mungkin dosen yang akan ingin membuka hal baru maupun wawasan terhadap hal ini. Kemudian kita beranjak ke kekurangan artikel tersebut menurut pendapat saya, yaitu jurnal ini terpaku pada tujuan penulis, di mana jurnal ini diharapkan dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai bahan ajar atau diskusi dan menghilangkan beberapa esensi yang penting sehingga beberapa permasalahan dalam hal ini dalam proses penyelesaiannya tidak dapat dengan mudah ditemukan dalam jurnal. Beragamnya fokus yang diberikan menjadikan pembaca terus teralihkan dari permasalahan utama. Kemudian berbeda dengan kegunaan positif yang akan didapati oleh saintis maupun pengajar dalam jurnal ini tidak disarankan untuk dibaca secara mandiri dalam waktu yang singkat oleh pelajar
yang berharap untuk mengkaji hal-hal ini di dalam bahasan, mengingat fokus dalam pembahasan yang terus teralihkan sehingga pembahasan dan istilah yang rumit yang sebaiknya dipergunakan dalam forum dengan fokus untuk berdiskusi dan menciptakan perkembangan dari berbagai pertanyaan yang dibangun. Demikian saya telah melampirkan dan menjelaskan mengenai review saya pada artikel Case Study in Cancer and its Treatment by Radiotherapy oleh Usher dan Abercrombie, atau artikel kasus studi pada kanker dan pengobatannya dengan radioterapi. Saya sangat berharap kritik dan saran terhadap video ini. Don't forget to leave a comment, like, and subscribe if you find this video is helpful. Saya Syakira Nada Herunisa, mahasiswa Universitas Riau, mata kuliah Pemodelan Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, tahun 2023, di bawah bimbingan Ibu Ayunda Putri MSc, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.